Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiris sabirin alladziina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqyasul ummati zikral maut wa asad istidadana. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun dan dalam kondisi bagaimanapun. Mutazawwadu fa inna khairaz taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kita menyaksikan baru saja tetangga kita meninggal dunia, wafat. Orang yang beriman tidak peduli kapan dia mati, di mana dia mati. Tapi orang beriman sangat peduli bagaimana dia mati. Karena mati adalah kepastian bagi yang hidup. Semua kita, siapapun kita, pasti menghadapi kematian. Karena kepeduliannya bagaimana dia mati menunjukkan bagaimana kondisi akhir hidup kita, baik atau buruk, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Inilah kecerdasan orang yang beriman. Aqyasul ummati zikral maut wa asadustidallah. Hamba Allah yang paling cerdas di kalangan umatku adalah hamba Allah yang paling banyak ingat kematian, lalu mempersiapkan hidup setelah kematian. Dengan ingat mati, semangat ibadah. Dengan ingat mati, ingat akhirat, alam kubur. Dengan ingat mati, tidak mungkin kita maksiat. Dengan ingat mati, semakin sadar bahwa hidup ini sangat singkat sesaat. Hidup panjang nanti tanpa akhir di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa, yang hidup pasti akan merasakan kematian. Tetapi kita harus ingat, kaum muslimin, bahwa Allah memberikan kabar gembira kepada seseorang yang tertimpa musibah kematian, lalu dia menyikapinya dengan kesabaran. Wabasyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tertimpa musibah, dia sabar dalam menyikapinya. Bentuk kesabarannya adalah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, kami semua dari Allah, kami akan kembali kepada Allah. Maka mereka yang sabar menyikapi musibah dengan kesabaran, maka Allah berikan 3 hal. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim.
mereka yang sabar, keluarganya, tetangganya atau siapapun yang meninggal musibah, maka Allah berselawat kepadanya. Dalam Al-Quran paling tidak ada 3 solawat. Yang pertama, Allah berselawat kepada Rasulullah SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, berselawatlah kalian. Yang kedua, Allah berselawat kepada hamba Allah yang beriman yang selalu berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsiran wasabiqu ratawasluhu wallazi yusalli alaikum. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya zikir. Bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Niscaya Allah merahmati kalian. Niscaya Allah berselawat kepada orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Yang ketiga, Allah berselawat kepada orang yang sabar ketika keluarganya meninggal dunia musibah. Ulaika alaihim sholawat. Allah berselawat kepada orang yang sabar. Yang pertama. Yang kedua, Allah memberikan rahmah, kasih sayangnya. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah. Allah berikan kasih sayang kepada orang yang sabar ketika tertimpa musibah. Sayangnya Allah dibandingkan dengan orang yang melaksanakan ibadah lebih hebat lagi, yaitu dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Orang berinfak pahalanya 700 kali lipat. Orang yang sholat berjamaah 27 kali lipat. Tetapi ketika tertimpa musibah, kita sabar, maka Allah berikan rahmatnya dengan pahalanya bukan 27, bukan 10, bukan 700. Apa pahalanya? Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang sabar, maka Allah berikan pahala tidak ada hitungannya, unlimited, tidak terhingga. Sabar, ada yang meninggal ketika kita menyikapinya musibah, maka Allah berikan pahala tidak ada hentinya. Ini bagian daripada rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Allah berikan kepada orang yang sabar ketika tertimpa musibah. Ulaika alaihim min rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah memberikan petunjuk, Allah berikan hidayah, Allah berikan semangat untuk memperbaiki diri, untuk ibadah kepada Allah. Allah berikan hidayahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang kita sedih. Rasulullah SAW saja ketika keluarganya yang sangat diharapkan sebagai penggantinya Allah wafatkan, seperti putra beliau Ibrahim. Nah, beliau sangat merindukan punya anak laki-laki, tapi belum usia akil balik, bahkan masih kecil Allah telah wafatkan. Sehingga orang-orang kafir Quraisy menyatakan bahwa Rasulullah adalah al-abtar, orang yang terputus, tidak punya keturunan, karena yang dibanggakan adalah punya anak laki-laki. Nabi Muhammad, dia adalah al-abtar. Allah langsung menjawabnya dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu Muhammad, dialah yang abtar, terputus dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sedih memang keluarga kita meninggal dunia, tetapi kita sikapi, jangan meraung-raung. Kesedihan bagi orang beriman adalah kewajaran, tapi tidak membuat lupa diri. Sehingga ketika Rasulullah SAW, orang-orang yang berjasa di dalam perjuangan dakwah Allah wafatkan, yaitu Abu Thalib pamannya, yaitu Khadijah istrinya, sehingga pada tahun itu disebut dengan Amul Hazn, tahun duka cita,
yang dialami oleh Rasulullah SAW. Setelahnya apa yang terjadi? Allah berikan hadiah sebagai refreshing tour bagi Rasulullah SAW, peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Lalu bagaimana kita ketika kematian ini? Harus mengingat bahwa semua kita pasti mati, karena itulah al-mautu babun, kematian adalah pintu. Siapapun akan memasuki pintu itu. Tidak harus orang yang sakit, tidak harus orang yang musibah, tidak harus orang yang tua, yang muda, yang sehat, yang dalam keadaan lapang, tidak kemana-mana. Allah kalau sudah cabut nyawanya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang kepada seorang, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundurkan. Karena itu orang beriman tidak peduli kapan dia mati, bagaimana dia mati, yang sangat dibutuhkan bagaimana dia mati. Karena kita ingin dalam keadaan terbaik, lakukan amalan-amalan sehingga kita wafat dalam keadaan terbaik yang disebut dengan husnul khatimah. Seperti Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah sabdanya, man akhir kalami la ilaha illallah qadal jannah. Siapa orang yang akhir hidupnya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia jamin masuk surga. Allah jamin masuk surga. Aslinya adalah dialah hamba Allah yang meninggal dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Itulah yang diidam-idamkan orang-orang yang beriman. Karena apapun kita, siapapun kita akan menghadapi sakaratul maut. Ketika Rasulullah SAW menggambarkan sakitnya sakaratul maut, para sahabat ngerinya luar biasa. Sehingga dalam hadis riwayat Tirmidzi, sakitnya sakaratul maut ketika ruh itu berpisah dengan jasad lebih sakit dari 300 pedang yang menusuk tubuh seseorang. Tetapi Allah berikan kabar gembira kepada orang-orang yang husnul khotimah. Para malaikat berbaris menyambut ruh hamba Allah yang beriman, lalu mengucapkan kalimat yang indah dalam surat An-Nahl ayat 32, salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Salam sejahtera untuk kalian ahli penghuni surga. Allah jadikan surga seluruh langit dan bumi. Keindahan surga, keindahan malaikat dan wajah-wajah yang indah mengalahkan sakitnya sakaratul maut. Karena itu orang beriman tidak takut mati, tidak berani mati. Tapi orang beriman sangat merindukan mati, karena mati adalah satu-satu pintu dengan berjumpaan dengan Allah yang maha hidup. Itulah keindahan orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan khutbah Jumat ini memberikan mahkamah kesadaran bagi kita, agar kita selalu ingat mati, sehingga tidak ada kemaksiatan dalam diri kita, sehingga kita terus berjuang membekali diri kita dengan kesungguhan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akhir hidup kita diwafatkan dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, taubatan qoblal maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut, Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, karuniakan kepada hamba, kepada kami taubat sebelum kami wafat, rahmatmu ketika kami wafat, mudahkan bagi kami menghadapi sakaratul maut. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga ahli yang wafat pada hari ini juga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan keluarga yang ditinggalkan Allah berikan kesabaran, sehingga Allah berikan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang sabar, Allah berikan pahala yang tidak terhingga, tidak terbatas. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samil alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasul sayyidil khalaqi wal basar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi akhyar, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah mastata'tum wasari'u ila rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amara bi amrin bada fi bi nafsi wa sanami malaikati kursi wa qala ta'ala wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardu anhum anil khulafir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali bin tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami, dosa ibu ayah kami, dosa kakek nenek kami, dosa istri kami, dosa anak cucu keturunan kami, dosa guru-guru kami, seluruh dosa jemaah Masjid Al-Barakah ini ya Allah, seluruh dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah ya Rabb, selamatkan kami dunia akhirat. Selamatkan saudara-saudara kami yang terzalimi di Gaza, di Palestina ya Allah. Merdekakan Palestina ya Allah. Yang wafat terima sebagai syuhadamu ya Allah. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Beri rahmat-Mu, kasih sayang-Mu di detik-detik kematian kami. Mudahkan bagi kami menghadapi sakaratul maut. Wafatkan semua kami dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Ya Allah, bahagiakan kami dengan ridha-Mu dan surga-Mu. Jadikanlah esok kami lebih baik daripada hari ini ya Allah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yajzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkuru yadhkurkum wa yastajib lakum wa lazzikrullahu akbar. Aqimus shalah. Astaghfirullah.